Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Beberapa minggu ini kita membahas tentang buah roh, seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari ini kita akan membahas tentang sukacita. Mari anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tolong Tuhan, pakai waktu ini Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Dan jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tahu, tempe, sayur, makanannya nggak enak. Loh, Jek? Kenapa, Jek? Kok belum makan? Makanannya nggak enak. Nggak ada selera makan, Bang. Oh, sebentar ya, mau Mami GoFoodin. Sebentar ya, Mami pesanin GoFood.
Sebentar ya. Mami ambil dulu. Mami siapin dulu ya, Ce ya. Nah, ini makanannya sudah datang. Wah, sate kesukaanku. Thank you, Mom. Mom, besok aku jangan dibangunin pagi-pagi. Aku lagi malas masuk sekolah. Loh. Kenapa, Ce? Aku itu sebel sama guru-gurunya. Soalnya yang diajak bicara itu teman-temanku. Aku dicuekin dan gak ada yang peduli sama aku. Sebel aku. C, kamu itu tidak boleh menuntut orang lain supaya memperhatikan kamu terus. Justru kamu harus belajar menyapa guru-gurumu, teman-temanmu, lausokmu, tetangga, dan orang-orang di sekitarmu. Kamu harus belajar memperhatikan mereka terlebih dahulu. Anak-anak, seringkali sukacita kita berdasarkan situasi dan kondisi. Ketika kita menang lomba, ketika kita berprestasi, kita senang sekali apabila kita mendapatkan pujian dari orang lain. Juga ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, misalkan sepeda baru, makanan-makanan yang enak, permen, es krim, sate. Untuk alasan apakah kita bersuka cita? Anak-anak, kita akan membuka Alkitab dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Anak-anak, di masa pandemi ini, apakah ada alasan kita untuk bersuka cita? Sekolah online, ke mall, tidak bisa, main ke rumah teman, tidak bisa juga. Kalau nanti pandemi sudah selesai, juga akan banyak hal-hal lainnya yang membuat kita tidak dapat bersuka cita. Diejek teman, sakit, dan banyak masalah-masalah lainnya. Sepertinya untuk hidup bersuka cita itu susah sekali. Memang anak-anak, alasan kita untuk bersuka cita tidak ada di sana. Di sini dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Inilah yang menentukan alasan kita bersuka cita. Anak-anak, saat ini Lause dekat dengan bunga matahari. Bunga matahari indah sekali ya, sunflower. Bunga ini uniknya adalah dia menghadap ke matahari dan terlihat indah. Saat sore matahari sudah tenggelam, dia akan menundukkan kepalanya. Anak-anak, disinilah sukacita kita seharusnya berasal. Sukacita kita berasal dari Tuhan dan bukan yang lain. Maka saat sukacita kita berasal dari Tuhan, hidup kita akan terlihat indah seperti sunflower ini. Bunga matahari selalu mencari sumbernya, yaitu matahari, sehingga ia nampak indah dan serindah. Demikian juga kita anak-anak, apabila kita menghadap kepada sumber sukacita kita, yaitu Tuhan Yesus, maka kita dapat senantiasa bersukacita. Paulus mengaitkan ini dengan kedatangan Tuhan yang sudah dekat, kedatangannya kembali. Tuhan Yesus datang bukan sebagai bayi, tapi Tuhan datang sebagai hakim yang akan menghakimi, sebagai raja yang penuh dengan kemenangan. Anak-anak, apakah kalian siap menyambut kedatangannya? Orang yang siap itu bersukacita. Sukacita ini penting sekali dalam kehidupan Kristen. Bukan saja untuk orang Kristen, tetapi sukacita ini penting dalam kehidupan manusia. Orang yang dalam hidupnya tidak ada sukacita itu kasihan sekali. Setiap hari mengomel, menggerutu, dan bersungut-sungut. Sukacita adalah sesuatu yang diulang-ulang oleh Paulus.
Paulus adalah penulis surat Filipi. Mengapa anak-anak Paulus menuliskan tentang sukacita? Apakah Paulus baru saja mendapatkan uang yang sangat banyak? Ataukah Paulus barusan mendapatkan banyak sekali permen? Bukan anak-anak, bukan semuanya. Bahkan Paulus dalam keadaan yang tidak nyaman pada saat dia menuliskan surat ini. Paulus sedang berada di penjara, dalam keadaan dianiaya, dalam keadaan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau kita mencoba bersukacita tanpa dikaitkan dengan Tuhan, maka itu adalah sukacita yang gampang diombang-ambingkan. Paulus memuji Tuhan di penjara. Bukan hanya dia sendiri yang bersukacita, tetapi Paulus juga mengajak jemaat di Filipi untuk bersukacita. Paulus mengulang 2 kali, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus sudah mengantisipasi orang-orang yang tidak setuju. Masa sih bisa bersukacita senantiasa dalam Tuhan? Paulus meyakinkan jemaat di Filipi bahwa bersukacita senantiasa itu mungkin. Apa sih maksudnya bersukacita senantiasa? Maksudnya adalah sukacita kita tidak berdasarkan keadaan. Apabila sukacita kita tidak di dalam Tuhan dan bergantung kepada keadaan, maka kita tidak dapat senantiasa bersukacita. Paulus mengatakan, sukacita kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berubah, sehingga kita dapat senantiasa bersukacita. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Situasi, kondisi, keadaan tidak dapat menjadi sumber sukacita kita. Bahkan seringkali membuat kita duka cita dan kecewa. Tetapi apabila kita membangun hidup ini bersama dengan Tuhan, maka kita dapat senantiasa bersukacita. Dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi bukan hanya kita dan Tuhan saja yang tahu, orang lain tidak perlu tahu. Paulus mengatakan, apabila kita bersukacita, maka kebaikan hati kita akan dapat diketahui oleh semua orang. Sukacita bukan masalah pribadi antara kita dengan Tuhan, tetapi orang lain juga bisa merasakan kebaikan hati kita. Sukacita tidak membuat kita melihat kepada diri sendiri, tidak melihat kepekaan kita terhadap diri sendiri. Hati-hati dengan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, terlalu peka dengan perasaan kita. Kita ini adalah manusia yang lemah. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa mengasihani diri sendiri, ke dalam dosa terlalu khawatir dengan diri sendiri. Dalam sukacita ada kebaikan hati yang mengalir keluar. Seperti anak-anak lihat sungai ini. Air sungai ini tidak hanya berhenti di satu tempat, tapi mengalir ke tempat lain. Anak-anak, dalam sukacita ada kebaikan hati yang mengalir keluar. Kita lihat seperti air ini, dia tidak berhenti, tapi dia terus mengalir. Meskipun kita masih, anak-anak mungkin masih kecil, tapi biarlah kebaikan hati kita boleh mengalir keluar. Anak-anak, sewaktu kita mendahulukan Tuhan Yesus dan kemudian orang lain, baru diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan sukacita itu. J-O-Y, joy. Kita akan mendapat sukacita tatkala kita tidak berpikir melulu kepada diri kita sendiri,
egois, berpusat pada keinginan diri kita sendiri atau mementingkan diri kita sendiri, tapi kita coba untuk melihat kebutuhan orang lain, mencoba melihat untuk berbagi dengan orang lain, melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita akan mengalami sukacita. Kita tidak perlu terlalu khawatir dengan kita. Katakan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, saya khawatir ini Tuhan. Tuhan, saya takut ini. Misalkan kita takut gelap, katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, sertai saya Tuhan. Kita belajar menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Paulus juga mengatakan, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ucapan syukur menyatakan bahwa kita percaya Allah kita, Allah yang sanggup memelihara hidup kita, Allah yang tahu semua keperluan kita. Damai sejahtera Allah akan memelihara hidup kita. Ucapan syukur tidak dapat dipisahkan dengan sukacita. Orang yang banyak bersyukur pasti akan bersukacita. Tetapi orang yang kurang bersyukur, wajahnya akan muram dan tidak ada sukacita. Anak-anak, marilah kita belajar menghitung berkat Tuhan dan mensyukuri semua yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Anak-anak, kalian lihat gelas ini? Apa yang kalian pikirkan? Wah, masih ada susu setengah gelas ini. Lausek bisa meminumnya. Loh, ini susunya kenapa sudah setengah hilang? Siapa yang minum? Anak-anak, pendapat yang terakhir adalah pendapat orang yang susah untuk bersyukur. Mengapa? Karena dia melihat dari sudut pandang yang tidak ada, bukan melihat dari sudut pandang yang masih ada pada kita. Anak-anak, dalam masa pandemi ini mungkin kita merasa sulit untuk bisa bersyukur karena kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Tapi ingat, walaupun kita belum bertemu dengan teman-teman kita, tapi kita bisa berjumpa dan menyapa lewat ngobrol, lewat Zoom ataupun online di sekolah maupun di kelas sekolah minggu. Dan kita juga bersyukur kita masih memiliki tubuh yang sehat. Walaupun mungkin ada anggota keluarga yang Tuhan panggil di masa pandemi ini atau yang mungkin kita kehilangan mereka. Seperti apa yang Lause rasakan juga, Lause kehilangan ayah Lause karena COVID. Tapi Lause bersyukur untuk waktu-waktu yang indah yang bisa Lause rasakan bersama dengan ayah Lause. Dan saat ini Lause juga bersyukur masih ada anggota keluarga yang lain, masih ada orang-orang yang Lause sayangi dan yang mengasihi Lause yang berada di sekitar Lause. Dan itu yang Lause pikirkan dan itu yang membuat Lause masih tetap bisa bersyukur dan masih melihat kehidupan itu tetap indah dan penuh dengan sukacita. Anak-anak, tatkala kita melihat kehidupan itu dari sisi yang positif dan belajar mengucap syukur dengan apa yang kita punya, kita akan lebih bisa bersukacita. Kita akan lebih bisa tersenyum dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita punya ataupun mungkin yang belum kita punya. Anak-anak yang masih egois belajar untuk membagikan kebaikan hati sehingga diketahui oleh semua orang. Bukan untuk pamer ya anak-anak, tetapi orang yang bersukacita itu tidak dapat menahan sukacitanya untuk dirinya sendiri. Seperti gelas ini, apabila Lause isi dengan air, akan penuh, kemudian meluap dan mengalir keluar. Demikian juga dengan hidup kita yang dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Sukacita itu
akan meluap, membanjiri ke kiri dan ke kanan. Sehingga kebaikan hati kita dapat diketahui oleh semua orang. Karena Tuhan sudah dekat, maka bersukacitalah. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Satu kali lagi anak-anak, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk dapat bersukacita senantiasa di dalam Engkau. Ajar kami untuk boleh membagikan kebaikan kami kepada orang lain dan lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan dari Filipi 4 ayat 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selesailah sekolah.